Adiknya adalah primadona sekolah. Semua orang kagum, semua orang muji. Pokoknya titel jenius udah nempel di dahinya. Sementara dia dicap benalu kelas kakap. Bukan karena malas, tapi karena kemampuan yang dia bangkitkan cuma listrik lemah. Iya, semacam colokan longgar di kos-kosan. Nyetrum tapi nggak bikin apa-apa. Teman-teman sekelasnya pun ketawa, bilang dia paling banter bakal beternak babi di rumah. Lucunya, mereka nggak tahu kalau tubuhnya diam-diam menyimpan rahasia, fisik legendaris dengan kemampuan kembar. Dan lebih parahnya lagi, dia udah bangkitin kekuatan paling top, langit ungu, guntur dewa. Dunia ini paralel dengan bintang biru. Tempat peradaban manusia berkembang hampir sama. Bedanya, di sini monster raksasa mondar-mandir kayak lagi jalan-jalan sore. Untuk melawan mereka, manusia harus bangkitin kekuatan super. Setiap orang begitu masuk usia dewasa, pasti dapat kemampuan uniknya sendiri. Nah, kekuatan ini di peringkat 9 level. Mayoritas orang cuma mentok di F sampai D, sedangkan dia resmi masuk kasta terbawah, listrik lemah. Bahkan kalau dia maksa sampai pingsan pun, kekuatannya masih kalah sama tongkat kejut 15 ribuan di marketplace. Wajar kalau dia jadi bahan roasting satu kelas. Bahkan cinta masa kecilnya, Luruan dengan halus menyarankan, udah deh ambil jalur seni liberal aja, biar hidupmu tenang. Di negara siaraya, pendidikan tinggi memang ada dua jalur, seni liberal dan martial. Nah, mahasiswa jalur martial itu gila. Mereka masuk peta ujian nasional, lalu harus bunuh-bunuhan sama monster. Jadi wajar kalau yang kemampuannya di bawah peringkat D disuruh milih jalur aman. Tapi masalahnya, aman itu nggak ada gunanya kalau suatu hari monster beneran datang. Dia tahu betul karena orang tuanya sudah jadi korban gelombang monster yang menyerbu kota mereka. Jadi meski dilarang, dia tetap nekat daftar jalur martial. Sejak saat itu, aula latihan jadi rumah keduanya. Senjatanya, tombak. Tapi setelah 2,5 tahun latihan, penguasaannya mandek di level pemula. Jangankan jadi jago, lawan kursi goyang aja masih kalah. Sampai suatu hari, pas lagi nyesek mikirin masa depan, tiba-tiba nongol jendela virtual biru di depannya. Dia refleks tegak kayak kena razia. Ternyata, itu sistem yang udah lama ditunggu-tunggu. Buka paket pemula, jebret, dapat kemampuan peringkat S plus 200 poin kemampuan. Deg-degan, jelas. Di seluruh siaraya, Awakener peringkat S cuma nongol sekali tiap 2,5 tahun. Orang kayak gitu biasanya langsung diserbu akademi top, dikasih sumber daya numpuk sampai level dewa. Dengan semangat, dia buka lagi paket hadiah. Ding, selamat, kamu dapat kemampuan langit ungu guntur dewa. Langit mendadak gelap, petir ungu belah langit, kota gempar, legiun ketiga panik nyalain protokol darurat. Orang-orang kira ada monster petir super datang. Padahal semua itu berasal dari telapak tangannya. Dia tertegun, lalu tersenyum. Seperti yang kuduga, kemampuan peringkat S. Dengan ini, ujian martial, aku pasti bakal bersinar. Belum puas, dia lanjut buka paket poin kemampuan. Sistem menjelaskan, poin bisa didapetin dengan bunuh monster, lalu dipakai buat naikin level dan skill. Dia ketawa girang. Bunuh monster biar naik level. Simple, brutal, cocok banget sama gayaku. Panel sistem menunjukkan dia punya 2 skill dasar, teknik tombak dasar dan tebasan angin petir dasar. Setelah mengalokasikan poin, tubuhnya langsung berasa panas hangat, darahnya kayak mendidih, pikirannya jadi tajam. Dia sadar, sekarang dia sudah cukup kuat buat tembus akademi top nasional. Satu-satunya hal yang bikin kepalanya pening, mampukah dia rebut gelar pencetak skor tertinggi di Provinsi Jiangnan? Dia ingat para jenius yang sejak kecil digembleng master kelas dunia. Meski sekarang punya kartu truf, hatinya masih agak goyah. Ya maklum, melawan monster gampang, melawan ekspektasi orang-orang, itu yang bikin merinding. Dengan tekad itu, dia memutuskan menguji hasil latihannya di aula martial. Tombaknya ditendang dari lantai, berputar lincah di tangannya, membentuk kembangan indah seolah sedang pamer jurus di film laga. Pas lagi khusyuk, pintu gedung malah kebuka keras-keras. Sekelompok petugas pemadam kebakaran masuk panik. Rupanya ada laporan kebakaran di sini.
Dia buru-buru melambaikan tangan, santai-santai, bukan kebakaran, cuma lonjakan energi gara-gara latihan. Para petugas saling pandang, lalu hembus napas lega. Bayangin aja, keributan segede gitu ternyata cuma ulah satu siswa. Sambil melirik ruang latihan yang setengah hancur, mereka bergumam. Latihan aja udah kayak gini, apalagi kalau serius. Anak ini bikin pusing sekaligus kagum. Di bawah, para tetangga yang penasaran nanya dengan wajah cemas, "Barusan kebakaran ya?" Su Jingming nyengir, menjawab enteng, "Enggak kok Paman Yang, udah beresin." Tetangga mengangguk lega, lalu menimpali, "Syukurlah, dilihat dari seragammu, mau ke aula martial ya? Latihan bahkan sehari sebelum ujian, rajin juga." Memang, di dunia ini, siapapun yang pengen naik kelas dari awakener biasa jadi pengguna kemampuan sejati harus terus tempat tubuh dan pikiran. Makanya, aula bela diri menjamur di mana-mana. Tapi punya ruang latihan pribadi, itu cuma mimpi untuk kebanyakan keluarga. Ada dua jaringan aula bela diri paling tenar di Siaraya, Aula Beruang dan Aula Guntur. Aula Beruang mahalnya minta ampun, 100.000 setahun, jelas buat anak-anak sultan. Sementara Aula Guntur satu-satunya tempat gratis untuk siswa sekolah menengah. Begitu Su Jingming masuk ke sana, matanya langsung menangkap sosok familiar, sepupunya, Tangi. Dia nyamperin, "Kak Ci, ngapain ke Aula Guntur?" Tangi menjelaskan, cuma nemenin teman. Jingming angguk, nggak banyak tanya. "Oh gitu, kalau gitu aku lanjut ke ruang latihan ya." Begitu dia pergi, Tangi mendesah pelan. Ada yang aneh sama dia. Di sampingnya, Xiaoya berbisik penasaran. "Ci, siapa tadi? Lumayan ganteng." Tangi jawab datar, "Itu Su Jingming, sepupuku. Dia juga bakal ikut ujian martial besok." Tiba-tiba, seorang cowok lain nyeletuk sambil ketawa. "Kenapa Xiaoya jatuh hati ya?" Xiaoya malah ngaku polos. Kalau punya wajah begitu, asal kekuatannya oke, jadi pacar juga lumayan keren. Tapi Tangi langsung ngegas, nyiram air dingin. "Kamu bakal kecewa, dia cuma punya kemampuan peringkat E." Cowok tadi terkekeh, peringkat E tapi masih nekat ikut ujian martial, ya minimal dia berani. Tangi menghela napas berat. Berani itu bukan berarti pintar, taruhannya nyawa, aku lebih suka dia mundur saja. Suasana jadi agak muram, Xiaoya cepat-cepat tarik tangan Tangi. "Sudah, jangan dibahas lagi, kita kesini buat lihat-lihat kan?" Tangi pun mengangguk, "Benar, 3 tahun aku di Aula Beruang, ini pertama kali datang ke Aula Guntur. Anggap saja penyegaran sebelum ujian. Ayo." Sementara itu, Su Jingming sudah masuk ke ruang pengujian. Tombak terasa lebih ringan di tangannya. Atau mungkin tubuhku yang makin kuat, gumamnya. Tapi dengan ujian besok, sudah telat cari senjata baru. Dia tarik napas, genggam tombak, lalu menusuk ke depan. Bang! Target logam langsung tembus. Untung targetnya dari logam memori kelas rendah, bisa perbaiki diri. Layar menunjukkan angka 321 kg. Jingning menyunggingkan senyum tipis. Kekuatan fisikku double dibanding sebelumnya. Awakener normal terkuat aja paling mentok 100. Lanjut, dia uji kekuatan langit ungu, Guntur Dewa. Petir ungu menderu keluar dari tubuhnya. Panel angka meloncat 3021 kg. Matanya membelalak. Seperti yang kuduga, kemampuan peringkat S. Pengguna kemampuan peringkat 1 biasanya baru mentok 1000. Aku belum masuk peringkat 1 aja sudah nyampe level menengah. Dan itu belum puncaknya. Jurus pamungkasnya justru gabungan tenaga fisik, amplifikasi kemampuan, dan teknik bertarung. Dengan penuh konsentrasi, dia genggam tombaknya erat, salurkan Guntur Dewa, lalu lepaskan tebasan angin petir. Ujung tombak menghantam target, mesin uji berdengung keras. Sekejap kemudian dia teriak lantang, "Hancur!" Ledakan besar meledak dari ujung tombak, menyebar ke segala arah, mengguncang seluruh ruangan. Pada saat yang sama, orang-orang di aula utama mendadak merasakan seluruh bangunan bergetar. Beberapa panik, mengira itu gempa bumi. Yang lagi ada di lantai yang sama dengan Su Jingming sampai hampir jatuh tersungkur. "Gelombang energi segede ini, jelas level pengguna kemampuan," seru seseorang. Xiaoya mengerutkan dahi. "Tapi bukannya lantai ini khusus siswa SMA? Biasanya yang udah nembus ke level pengguna itu latihannya di Aula Beruang kan?" Anak cowok di sebelahnya nyeletuk.
Jangan-jangan ada monster nyasar ke sini buat sparring, atau jangan-jangan ada siswa SMA tiba-tiba jadi pengguna kemampuan. Tangi langsung motong, ayo periksa sendiri aja. Energi jelas datang dari dekat. Baru mau melangkah, mereka malah ketemu Su Jingming di lorong. Tangi agak kikuk, nanya, mau pulang? Jingming cuma angguk santai, bilang dia mau pulang lebih awal buat persiapan. Tangi pun memberi semangat, baiklah, semoga sukses di ujian besok, tapi jangan lupa, utamakan selamat. Belum sempat suasana cair, anak cowok tadi menyela kasar. Udah deh, nggak usah basa-basi, lonjakan energi tadi jelas dari sini. Mereka pun berhenti di depan sebuah pintu, seharusnya di ruangan ini. Begitu masuk, mata mereka langsung melotot. Hah, apa-apaan ini? Xiaoya sampai teriak kecil, menunjuk bekas-bekas di dinding. Mustahil, logam memori aja bisa tertusuk. Siswa SMA di kota Jiang punya kekuatan segini? Anak cowok berambut pendek mengamati bekasnya dengan serius. Bukan siswa, energinya masih terasa buas. Palingan ada pengguna peringkat 2 yang nyasar ke sini, iseng uji kekuatan. Yang lain mengangguk lega, masuk akal, siswa biasa nggak mungkin bisa. Bahkan anak ajaib ibu kota pun nggak sanggup bikin kerusakan segini. Kota Jiang, lupakan. Tapi pikiran Xiaoya justru makin liar. Tadi cuma Su Jingming yang lewat sini. Bagaimana kalau itu dia? Bagaimana kalau dia sengaja nutupin kekuatannya, nunggu meledak pas ujian besok? Semua langsung protes. Kamu kebanyakan baca novel web, plot pura-pura lemah lalu bikin kejutan. Please, dia itu peringkat E. Kalau bisa 300 kilo aja udah keajaiban. Anak cowok lain menambahkan, toh ada 2 lorong keluar. Siapapun yang bikin ini pasti lewat lorong satunya. Betul, Tangi? Tangi cuma menjawab datar, nggak yakin. Padahal dalam hati, dia tahu betul bekas itu mirip serangan tombak. Jadi, apa Su Jingming benar-benar sedang berjudi dengan nyawanya? Waktu melompat cepat ke hari ujian. Bas-bas kandidat datang bergantian, menurunkan siswa-siswa dengan senjata di punggung. Suasana ramai, saling sapa di depan gerbang. Tak lama, Su Jingming juga turun, tombak di tangannya. Beberapa siswa penasaran merapat ke pagar, intip-intip ke dalam. Jadi, ini lokasi ujian kita? Astaga, itu badak bertanduk kan? Ujian tahun lalu cuma ketemu kucing bayangan sama laba-laba besi. Tahun ini parah. Lagi ribut-ribut, seorang siswa tiba-tiba muncul dengan senyum sinis. Badak bertanduk? Memangnya kenapa? Kalau lawan beginian aja kalian gentar, masuk universitas kemampuan pun ujungnya cuma jadi beban. Su Jingming langsung angkat alis. Siapa mulut besar itu? Temannya, Lu Jia, membisik. Itu Xiaowing dari SMA pertama. Katanya dia sudah bangkitin kemampuan peringkat B, angin cepat, dan bahkan sudah nembus jadi pengguna peringkat 1. Jingming tersenyum tipis. Jadi ini favorit utama ujian martial tahun ini ya. Dalam hati, dia tertawa kecil. Menarik, aku penasaran siapa sebenarnya yang lebih kuat. Tak lama, suara berat memotong hiruk-pikuk. Perhatian semua kandidat. Suara gemuruh itu milik Wang Haiyang, komandan utama ujian martial kota Jiang. Sebelum kita mulai, dengarkan aturan penting. Ujian dimulai pukul 9 pagi sampai 9 malam, total 12 jam. Lokasi ujian adalah kota reruntuhan di belakangku. Area terbagi 4, lingkar luar, zona tengah, lingkar dalam, dan sektor inti. Semakin dalam, semakin berbahaya. Bunuh monster, kumpulkan poin. Makin kuat monsternya, makin tinggi nilainya. Sektor inti itu kayak soal bonus di ujian tulis, khusus buat yang benar-benar yakin sama dirinya. Jangan sampai nyawa melayang cuma demi angka. Mendengar pengarahan itu, Su Jingming membatin. Kalau ini 9 hari lalu, aku bahkan gak berani keluar dari lingkar luar. Tapi sekarang, targetku harus lingkar dalam, bahkan sektor inti. Penyelenggara kemudian mengumumkan, sekarang saatnya pembagian perlengkapan ujian, silahkan ambil dari wali kelas masing-masing secara teratur. Guru pun mulai membagikan barang-barang sambil menjelaskan, ada 3 item penting. Pertama, jam tangan pintar. Ini buat mencatat jumlah dan jenis monster yang kamu bunuh, plus ngitung skor real time. Kedua, ransel taktis, berisi 2 batang energi, 1 minuman energi, dan 1 kotak P3K sekali pakai. Modal hidup 12 jam ke depan.
Dan terakhir, bola pengaman. Kalau diaktifkan, dia bakal bikin jaring listrik tegangan tinggi. Monster biasa nggak bakal bisa tembus. Setelah itu, sang guru masih kelihatan was-was. Dia narik Su Jingming ke samping, berbisik serius. Ingat, begitu kamu pakai bola pengaman, ujianmu langsung selesai. Tapi ingat juga, nyawamu jauh lebih berharga dari angka di papan skor. Su Jingming cuma senyum tipis. Terima kasih guru, aku paham. Belum sempat dia masuk, Ling Xingyuan tiba-tiba teriak sambil lari. Su Jingming, kamu kan belum punya tim, mau gabung sama kami? Bahkan Luja yang baru saja bangkitin kemampuan peringkat C ikut nimbrung. Jingming, nanti biar aku lindungi kamu. Tapi anggota tim lain langsung protes. Ketua kelas, baik hati sih boleh, tapi ini ujian. Tim maksimal 5 orang. Kalau kita bawa dia, peluang kita turun dong. Luja balas nyolot. Kita udah sepakat dari awal, sekarang kok malah mundur? Mereka tetap keras kepala. Siapa yang tahu dia beneran datang? Aku nggak mau nenteng beban mati. Mendengar itu, Su Jingming langsung narik Luja agar nggak meledak. Sudahlah lu tua ketua kelas, aku hargai niat baik kalian, tapi aku bakal masuk sendirian. Kalian tetap dengan tim kalian. Melihat keseriusannya, mereka akhirnya mengangguk. Baiklah, tapi hati-hati. Yang lain buru-buru nyeret Ling Xingyuan pergi. Lupakan, mending kita gabung sama tim Hongton aja. Su Jingming hanya tersenyum tipis. Dengan percaya diri, dia bergumam, tanpa kalian pun aku masih bisa mencetak skor tinggi. Tak lama kemudian, ratusan drone berdengung di atas kepala. Suara penyiar menggelegar. Ujian Marsial Kota Jiang tahun 2037 resmi dimulai. Drone pengawas dan pelacak sudah aktif. Siaran ujian sedang berlangsung. Dalam hitungan detik, ratusan kandidat menyerbu masuk keruntuhan sambil teriak-teriak kayak pasukan perang. Ada yang nyelutuk, targetku Universitas Kemampuan Jiangnan, tahun ini aku bakal terkenal. Di antara kerumunan itu ada sepupunya, Tang Qi, dan tentu saja favorit teratas ujian, Zhao Wing. Su Jingming mengikuti dari belakang, dadanya bergetar. Ujian marsial, aku datang. Begitu masuk zona ujian, jam tangannya menyala. Data kandidat langsung terkonfirmasi. Su Jingming, Kota Jiang, SMA kedua, kelas 5 senior, ID ujian #117. Layar menampilkan peringkat sementara. Pertama, Zhao Yang, 7 poin, SMA pertama Kota Jiang. Kedua, Leon, 5 poin, SMA pertama. Ketiga, Xiao Zong, 4 poin, juga SMA pertama. Melihat itu, Su Jingming menggumam. Seperti dugaan, anak-anak SMA pertama udah mulai berburu. Baiklah, sekarang giliranku. Dia tahu sektor inti masih jauh di depan. Kalau begitu, aku langsung ke inti saja. Setelah berlari beberapa saat, dia mendadak berhenti. Di depannya, seorang siswa tergeletak di genangan darah, sekarat. Su Jingming menghela nafas berat. Lukanya parah, bola pengamannya bahkan belum sempat dipakai. Pantas guruku selalu bilang, lebih baik menyerah daripada memaksa. Kalau bukan karena aku punya kemampuan peringkat S, mungkin aku sudah bernasib sama. Di ujian martial, tidak ada ruang untuk penyesalan. Kesempatan selalu datang beriring dengan bahaya. Tidak semua orang bisa menentang takdir. Dengan pikiran itu, Su Jingming cepat-cepat mengaktifkan jam tangannya untuk memanggil tim logistik. Tapi tiba-tiba suara langkah kaki bergema. Dari balik reruntuhan, seekor monster hitam merayap keluar. Jantung Su Jingming mencelos. Jadi, dia memang sengaja ninggalin siswa itu hidup buat memancing. Semua ini jebakan. Monster itu maju perlahan, lalu tanpa aba-aba langsung menerjang. Untungnya, Su Jingming sudah jauh lebih kuat. Dengan satu langkah cepat ke belakang, dia berhasil menghindar. Menatap makhluk itu, dia bergumam. Cepat, cakar tajam, gigitan lebih dari 1000 kilo. Tak salah lagi, kucing bayangan. Monster jenis buah seperti ini terkenal bukan cuma karena fisiknya, tapi karena aura menekannya. Katanya, kebanyakan Awakener kalau pertama kali bertemu kucing bayangan langsung ciut nyali. Kekuatan mereka nggak keluar lebih dari 30%. Bahkan ada yang nyerah tanpa perlawanan. Makanya, keluarga kaya biasanya rela bayar mahal buat sewa pengawal pengguna kemampuan. Anak-anak mereka dibawa ke alam liar sejak kecil biar kebal ketemu monster. Tapi Su Jingming
Mana ada privilege kayak gitu. Inilah pertama kalinya dia benar-benar berhadapan langsung dengan seekor monster. Begitu pikirannya melayang, kucing bayangan sudah menerjang lagi. Cakarnya siap mencabik. Su Jingming menggenggam tombak erat-erat, listrik berderak menyambar sepanjang gagang. Detik berikutnya, tombaknya menusuk ke atas, brutal, langsung menancap. Sekali tikam, kucing bayangan pun roboh. Jadi ini ya aura yang katanya bisa bikin orang ciut, nggak ngefek sama sekali, pikirnya sambil menendang bangkai ke samping. Sistem berbunyi, monster terbunuh, kucing bayangan tanpa peringkat, poin +3. Lalu muncul catatan, monster diklasifikasikan dari peringkat 1 sampai 9, sisanya tanpa peringkat, alias level cemen, setara awakener manusia biasa. Jingming menghela napas. Oke, dapat poin, tapi monster receh begini jelas nggak ngasih banyak. Kalau auranya aja nggak ngaruh ke aku, ngapain buang waktu di lingkar luar? Harus buru-buru masuk ke zona tengah. Sepanjang jalan, sistemnya sibuk bunyi kayak alarm kos-kosan. Monster terbunuh, kucing bayangan, poin +5. Monster terbunuh, babi hutan besi, poin +5. Setelah tebas sana-sini, dia mulai mikir. Poin udah lumayan numpuk, tapi yang kurang justru pengalaman tempur. Guntur Dewa Langit Ungu sih gampang aja buat one hit kill monster receh. Tapi kalau terus ngandelin itu, aku nggak bakal pernah naik level teknik. Lagian kekuatan S-Class boros energi banget. Penuh-penuhnya paling tahan sejam. Sementara listrik lemah E-Classku dulu bisa tahan lebih dari 3 jam. Ujian ini 12 jam bro, nggak bisa sembarangan spam jurus petir ala-ala anime. Jadi, sepanjang perjalanan, dia patuh sama rencana. Pakai tombak. Monster dihajar manual, biar pengalaman tempurnya naik. Sampai akhirnya, muncul seekor badak bertanduk menghadang. Monster itu langsung ngamuk, menyeruduk brutal. Jingming melompat tinggi, muter di udara 720 derajat. Nggak usah tanya, itu 2 kali salto penuh, lalu tombaknya menghujam tepat ke dahi si badak. Monster ambruk keras, sementara dia mendarat mulus, hampir kayak sengaja pamer gaya. Dia tersenyum kecil. Cepet banget aku bunuhnya. Apa teknik tombakku udah naik level? Buka panel status. Fisik 141, vitalitas 160, roh 160. Keterampilan teknik tombak menengah, tebasan angin petir. Poin kemampuan 256. Benar saja, teknik tombak udah naik ke tingkat menengah. Dia sadar, tempur nyata dengan tombak yang bikin lonjakannya signifikan. Kalau ini aja udah kasih kendali penuh, gimana kalau naik lagi? Tanpa ragu, dia klik tingkatkan teknik tombak. Sekejap, siluet-siluet tak terhitung melintas di kepalanya. Teknik-teknik tombak tingkat lanjut menyerbu masuk ke dalam kesadarannya. Dia nyaris nggak bisa menahan diri, tangannya gatel pengen cari monster lagi buat dijadikan kelinci percobaan. Sementara itu, tim ketua kelas Lin Xingyuan kebetulan lewat di area sama. Dia sempat melihat sekilas, sosok, itu kayaknya Su Jingming. Teman-temannya langsung nyinyir. Ketua kelas salah lihat kali, mana mungkin dia berani masuk sejauh ini, itu sama aja bunuh diri. Kata-kata mereka bikin Lin ragu, tapi punggung itu mirip banget dengan yang dia kenal. Tiba-tiba ada yang teriak, lihat nih, ada bangkai badak bertanduk. Mereka pun mendekat. Lynch jongkok memeriksa. Masih hangat, darah segar, mati baru beberapa menit, luka fatal di kepala. Dari bentuknya jelas tusukan senjata panjang, tombak. Wajah Lin berubah pucat. Jadi, yang kulihat tadi benar-benar Su Jingming? Salah satu anggota tim mencibir. Jangan halu, itu badak bertanduk. Monster kayak gini cuma bisa dibunuh solo sama Awakener peringkat E yang top tier. Su Jingming nggak mungkin. Yang lain nyeletuk. Daripada debat, buka aja papan skor. Lin buru-buru cek. Layar menunjukkan peringkat ke-46 Su Jingming 256 poin. SMA kedua Kota Jiang. Dia terperangah. Itu benar-benar dia. Timnya bengong. Hah? Su Jingming masuk 50 besar? Nggak masuk akal. Pasti ada orang lain dengan nama sama. Sejak kapan Awakener peringkat 1 bisa sekuat itu?
Di tribun penonton, kerumunan bergemuruh, menatap layar lebar. SMA pertama masih mendominasi. Hampir semua 10 besar milik mereka, terutama Zhao Yang, udah tembus 412 poin. Kayaknya juara udah ketahuan. Betul, Kota Jiang udah bertahun-tahun puasa juara provinsi. Mungkin kali ini bisa pecah rekor. Di barisan VIP, Kepala Biro Pendidikan Kota Jiang, Zhang Wishan, terkekeh puas. Zhao-Ying memang andalan kita. Kemampuan angin cepatnya luar biasa. Bahkan di tingkat provinsi, dia nggak bakal ketinggalan. Aku yakin dia punya peluang nyata masuk 10 besar Jiangnan. Dia melirik para kepala sekolah. Lo tua, SMA pertama selalu bikin aku puas. SMA ketiga pun lumayan, akhirnya bisa nyelip orang di 10 besar. Kepala sekolah SMA pertama dan ketiga langsung sumringah, saling adu cepat menyanjung. Itu semua berkat bimbingan Anda, Kepala Zhang, kami akan terus mengandalkan Anda. Tapi ekspresi Zhang berubah masam saat menoleh ke kepala sekolah SMA kedua. Tapi sekolahmu harus berbenah, siswa terbaikmu cuma peringkat 18. Kepala sekolah Xiao Yao menggertakkan gigi. Cuma 8 siswa kita di 50 besar. Leng Yongjian, Su Jingming, kalian bocah jangan bikin malu aku. Lalu dia mendadak tertegun. Sebentar, siapa Su Jingming ini? Aku bahkan belum pernah dengar namanya. Apa dia anak kelas elit? Di belakang, seorang wali kelas melongo melihat papan skor. Bukankah anak ini cuma awakener peringkat E? Apa dia sembunyiin kekuatan selama ini? Tapi tetap aja, peringkat E loncat jadi peringkat S, itu logika apa? Yang bikin penasaran, hanya 10 besar yang dapat siaran langsung. Nama Su Jingming nongol di 50 besar, tapi nggak ada visualnya. Jadi publik cuma bisa geleng-geleng. Gimana bisa anak tak dikenal ini tiba-tiba punya skor setinggi itu? Siaran bergeser lagi ke lapangan. Su Jingming sudah masuk zona tengah. Tempat bahaya mulai naik level. Dia sengaja menginjak botol kaca. Bunyinya crack, memecah keheningan. Dia bergumam, seperti dugaan, monster di sini lebih sedikit. Yang peringkat 1 ke atas punya kecerdasan dan wilayah, jauh lebih ribet daripada yang tanpa peringkat. Belum sempat mikir panjang, suara berat mengguncang. 2 mobil di depannya terlempar seperti kaleng kosong. Dari balik reruntuhan, seekor monster muncul, mengaung menggila. Harimau lengan pedang, monster peringkat 1. Mata Su Jingming berbinar. Beruntung, baru masuk zona tengah sudah dapat lawan peringkat 1. Cocok banget buat nguji teknik tombakku. Harimau itu meraung marah, tubuh besarnya melesat seperti tank, lurus ke arahnya. Tapi Su Jingming sama sekali nggak gentar. Tatapannya dingin, tanpa panik. Tombak obsidian di tangannya berputar seperti baling-baling raksasa. Benturan ujung tombak dengan cakar baja si harimau meledah keras, memekahkan telinga. Bahkan cakar kebanggaan sang harimau ikut mati rasa. Su Jingming menyeringai dalam hati. Jadi ini aja kekuatanmu? Kayaknya aku baru bakal ngos-ngosan kalau ketemu rajamu. Dia meraung, aku kirim kau ke kuburmu, lalu menerjang. Kini teknik tombaknya sudah di level tinggi, serangannya secepat kilat. Harimau itu tak sempat menghindar. Krek, tombak menembus perutnya, darah muncrat. Monster biasa pasti sudah tumbang, tapi harimau ini malah melolong makin ganas, lalu menyerang lagi, membabi buta. Su Jingming mendesis, seperti yang kuduga, vitalitas peringkat 1 memang gila. Dia tahu tak bisa menyelesaikannya hanya dengan 1 tusukan. Duel sengit pun terjadi. Tombak obsidian berputar lues seperti naga. Tiap tebasan meninggalkan luka berdarah baru di tubuh monster. Harimau itu mencoba membalas, tapi tubuhnya terlalu besar. Serangannya lamban, jarang sekali kena. Dengan putaran tajam, Su Jingming berkata dingin, "Berjuanglah sepuasmu, tetap sia-sia." Petir mulai berderak di sepanjang tombaknya. Detik berikutnya, dia hentakkan senjata. Busur listrik melesat, menyambar lurus ke tengkorak harimau. Brak! Sambaran tepat sasaran. Tubuh raksasa itu jatuh keras ke tanah, menimbulkan awan debu.
Sistem berbunyi, monster terbunuh, harimau lengan pedang peringkat 1, poin plus 14. Su Jingming melirik panelnya dan bergumam. Benar juga, bunuh monster peringkat 1, poinnya hampir double dibanding monster receh tanpa peringkat. Semakin kuat monsternya, makin deras poin yang masuk. Buat orang lain, ini ujian maut. Buat aku, tempat grinding emas. Matanya menyala tekad. Ini kesempatanku, harus kurebut. Semakin banyak monster, semakin banyak panen. Sementara itu, di ruang konferensi, papan peringkat berkilat dengan update baru. 31, Chu Xian, 345 poin, SMA pertama Kota Jiang. 32, Su Jingming, 328 poin, SMA kedua Kota Jiang. 32, Li Xiang, 328 poin, SMA kedua Kota Jiang. Para guru mendadak heboh. Guru Chunfan, Su Jingming dari kelasmu kan? Dari semua kelas paralel, cuma kelasmu yang punya siswa tembus 50 besar. Hebat sekali. Nanti kau harus isi seminar, bagikan metode ajaibmu. Chunfan langsung panik melambaikan tangan. Jangan, itu murni usaha siswanya. Aku cuma numpang nama. Belum sempat adem, seseorang teriak, "Lihat, peringkat Su Jingming naik lagi. Sekarang posisi 25 dengan 372 poin. Baru aja nambah 44 poin dalam sekali jalan." Bahkan kepala Biro Pendidikan sampai bengong. Hitungannya begini, monster tanpa peringkat puncak paling 68 poin, monster peringkat 1 bawah sekitar 14-16. Jam tangan hanya rekam pembunuhan tiap 4 detik. Jadi artinya anak ini bunuh 5 monster tanpa peringkat puncak atau 3 monster peringkat 1 bawah dalam 4 detik. 4 detik, aku nggak pernah lihat angka seabsurd ini selama bertahun-tahun. Dia melirik tajam ke kepala sekolah Xiao. "Kepala Xiao, siswamu luar biasa. Kenapa aku baru dengar namanya sekarang?" Xiao Yao langsung pasang senyum paksa. "Sejujurnya, saya juga baru tahu. Detailnya lebih baik tanyakan wali kelasnya." Guru Chunfan pun didorong maju. Dia tergagap. "Direktur, kepala sekolah, Su Jingming membangkitkan kemampuan peringkat E, listrik lemah." "Apa?" Kepala sekolah hampir copot kacamata. "Peringkat E? Guru Chun, yakin?" Chunfan menggaruk kepala. Yakin. Sebelum ujian pun saya sudah menyarankan dia jangan ikut jalur martial." Kepala biro menyesap teh tenang-tenang. Kalau dia bisa sejauh ini hanya dengan E-kelas, berarti ada hal lain yang luar biasa. Tandai kata-kata tuh. Dengan kecepatan ini, dia akan tembus 10 besar. Dan saat itu terjadi, kita akan tahu kebenarannya. Entah bakat atau kecurangan. Ucapan itu bikin kepala Xiao dan Chunfan langsung pucat pasi. Keringat dingin meleleh di punggung. Beberapa jam kemudian, papan peringkat kembali berkedip. 8, Li, 9, Su Jingming, 10, Mei, 11, Ili, 12, Tangi. Menatap papan, Tangi membartin. "Jadi benar-benar kamu sepupuku Jingming, serangan kemarin pasti milikmu." Bahkan Zaweng, si ranking 1, mendesis pelan. Ujian masih 6 jam tersisa, dan ada orang baru nyelonong masuk 10 besar. "Su Jingming, siapa sebenarnya kau?" Sementara itu, di reruntuhan, Su Jingming terus berburu tanpa henti. Sistem berbunyi lagi, monster terbunuh. Kucing bayangan, peringkat 1, poin plus 14. Dia menyeringai, tepat dugaanku. Berburu di zona tengah jauh lebih efisien. Melirik drone pelacak yang melayang di atas, dia sadar, namanya sudah masuk 10 besar. Ujian martial bukan cuma soal kekuatan, tapi juga potensi. Siapapun di papan atas otomatis jadi pusat perhatian. Aku nggak pernah niat sembunyi. 10 besar, itu baru pemanasan. Dia membuka panel statusnya. Nama, Su Jingming. Peringkat, Awakener. Kemampuan, Guntur Penghancur. Fisik, 141. Vitalitas, 160. Roh, 160. Keterampilan, teknik tombak, lanjutan. Langkah angin petir, pemula. Poin kemampuan, 312. Alisnya terangkat.
Lebih dari 300 poin terkumpul, tapi peringkatku belum naik. Jadi, untuk benar-benar jadi pengguna kemampuan sejati, aku harus kultivasi kemampuanku. Dia mengangguk mantap. Kalau begitu, aku tambah dulu statistik dasar. Fisik plus 40, roh plus 22. Seketika, gelombang kekuatan mengalir deras di tubuhnya. Su Jingming menyeringai. Sempurna, saatnya melangkah ke zona inti. Saat Su Jingming melangkah maju, sistem tiba-tiba memunculkan peringatan merah. Zona inti, bahaya maksimum. Tak lama, matanya menangkap pemandangan mengerikan. Sekawanan harimau lengan pedang sedang mencabik mangsanya. Seekor badak bertanduk yang sudah setengah dimakan. Dan di atas bangkai itu bertengger satu monster raksasa. Tubuhnya lebih besar, auranya menekan, dan bilah lengannya panjang tak wajar. Yang di tengah itu, auranya beda. Itu pasti Raja Harimau Lengan Pedang. Mata Su Jingming berkilat, panen besar sudah menunggu. Tapi, detik berikutnya, ekspresinya berubah serius. Ia berbalik tajam. Keluar, aku sudah merasakanmu. Dari bayangan, Cao Ying melangkah keluar dengan senyum tipis. Mengesankan, kau bisa menyadari kehadiranku. Jadi, kaulah Su Jingming, si pendatang baru 10 besar. Su Jingming mengernyit. Kau tahu namaku? Zhao Ying terkekeh. Siapapun yang cukup kuat masuk zona inti, aku tahu semua. Kecuali kau. Jadi mudah menebak, kuda hitam yang bikin heboh papan peringkat. Zhao Ying menatap kawanan harimau dengan mata penuh minat. Aku sudah mengincar mereka sejak tadi. Raja harimau itu peringkat 1 menengah, ditambah 9 ekor lain di kawanan. Tak ada satu orang pun yang bisa menanganinya sendirian. Bagaimana kalau kita kerjasama? Tapi Su Jingming hanya menatap dingin, suaranya datar. Tidak perlu. Ia berbalik, melangkah lurus ke arah para monster. Aku sendiri sudah cukup. Dia berdiri di atas bus terbalik, tombak di tangannya, menatap kawanan harimau yang kini menegang, siap menyerang. Seperti dugaan, kawanan dengan pemimpin bisa membentuk formasi kasar, gumamnya tenang. Dengan auman Raja Harimau, kawanan langsung menerjang, raungan mereka mengguncang udara. Dari kejauhan, Zhao Ying menyeringai tipis. Mari kita lihat, si bodoh ini bakal mati konyol atau ternyata menyimpan rahasia. Su Jingming mulai memutar tombaknya perlahan, santai, hampir seperti sedang pemanasan. Putaran itu makin cepat, berubah jadi badai baja yang mematikan. Harimau pertama yang melompat langsung terpental, cakarnya kalah oleh putaran tombak. Lalu, seperti malaikat maut dingin tanpa ekspresi, sekali sapuan tombaknya menebas beberapa harimau sekaligus. Sistem berbunyi, monster terbunuh, harimau lengan pedang, peringkat 1 bawah, poin plus 10. Monster terbunuh, harimau lengan pedang, peringkat 1 menengah, poin 15. Satu persatu, monster jatuh di bawah tombaknya. Tubuh mereka menumpuk di tanah. Raja Harimau melotot marah, mengeluarkan geraman rendah penuh ancaman. Su Jingming melirik tombaknya, bergumam dengan nada agak menyesal. Sayang, tubuhku belum cukup kuat. Kalau lebih, bisa saja kusapu habis dalam sekali serang. Raja Harimau menerjang, jarak dilahap sekejap. Raungan memekakkan telinga meledak, kaca-kaca gedung di sekitar pecah serentak. Zhao Ying sampai meringis, menutup telinga kesakitan. Tapi Su Jingming hanya menatap dingin. Raungan itu mungkin menakuti orang lain, tapi tidak berlaku untukku. Dengan loncatan kilat, ia maju. Tombaknya bentrok dengan serangan besar sang raja. Menggunakan daya pantulnya, Jingming melompat tinggi, memutar 720 derajat di udara, lalu menghantam tombaknya lurus ke tengkorak monster itu. Krek, suara pecah tengkorak terdengar memuakkan. Sesaat kemudian, ia berdiri di atas tubuh sang raja, tombaknya menancap ke bawah. Sistem berbunyi, monster terbunuh, Raja Harimau Lengan Pedang, peringkat 1 atas, poin plus 20. Zhao Ying terpaku, matanya terbelalak. Tidak mungkin, dia benar-benar memusnahkan semuanya sendirian. Monster macam apa manusia ini? Su Jingming berdiri di tengah lautan mayat harimau, napasnya teratur, mata berkilat puas. Panen poin kemampuan gede-gedean. Dengan kecepatan ini, di akhir ujian, siapa tahu berapa ribu poin bisa kukantongi.
Dia mengangkat tombaknya, senyum tipis terukir. Semakin banyak, semakin bagus. Saatnya buru lagi. Baru saja hendak pergi, Jawing berteriak dari belakang. Hei, bagaimana kau bisa membantai seluruh kawanan harimau cuma dengan tombak? Kau tipe penguat? Su Jingming hanya menoleh sekilas, suaranya datar. Tipe petir. Lalu ia melangkah pergi begitu saja, meninggalkan Jawing mendidih. Tipe petir? Jangan bercanda. Kalau nggak mau cerita, ya sudah. Tapi jangan ngeprank aku dengan jawaban absurd begitu. Jaoing buru-buru mengangkat jam pintarnya. Sial, dengan semua monster yang dia bantai, jangan-jangan skornya sudah... Detik berikutnya, wajahnya pucat. Peringkat 1, Su Jingming, 1122 poin, SMA kedua Kota Jiang. Peringkat 2, Jaoing, 985 poin, SMA pertama Kota Jiang. Jaoing hampir meledak. Sialan, bocah itu benar-benar nyalip aku. Sementara itu, di tribun penonton, suasana meledak. Direktur mengangguk puas. Teknik tombaknya mengerikan. Baru 18 tahun, tapi sudah di tingkat mahir. Ini jenius sejati. Dia menoleh ke kepala sekolah Xiao. Dengan Su Jingming, Kota Jiang minimal masuk 100 besar provinsi. Setelah ujian, saya akan usulkan penghargaan untuk SMA kedua. Kepala sekolah Xiao nyaris menitikkan air mata. Terima kasih Direktur Zhang, akhirnya sekolah kami punya harapan bangkit lagi. 3 jam kemudian, Jaoing masih mondar-mandir di zona inti sambil ngomel. Apa-apaan ini? Kemana perginya semua monster? Sebuah suara di belakang menimpali. Tanya saja ke peringkat pertama. Jaoing berbalik, mendapati Wu Hao, peringkat 3, Mingde, peringkat 4, dan Tangi, peringkat 9. Dia melotot, sejak kapan kalian kerjasama? Tangi menjawab singkat, karena dia. Mingde mengepalkan tinju. Su Jingming membantai hampir semua monster di zona inti. Kami nggak dapat jatah, jadi terpaksa gabung. Jaoing terbahak tak percaya. Mustahil, jumlah monster di sini segunung. Tangi melangkah mendekat. Kalau nggak percaya, buka papan peringkat. Jaoing melirik, lalu matanya hampir copot. 1. Su Jingming, 3.435 poin, SMA kedua Kota Jiang. 2. Jaoing, 1.103 poin, SMA pertama Kota Jiang. 3. Wu Hao, 945 poin, SMA pertama Kota Jiang. Jaoing terdiam membeku. Tangi menjelaskan tenang, kurangi 700 poin yang dia kumpulkan di zona tengah. Artinya, di sini, di zona inti, dia sudah bantai hampir 200 monster sendirian. Kepala Jaoing berputar. Pantas saja dia ngotot nggak mau berbagi mangsa. Semua ini sudah dia rencanakan. Tangi melanjutkan, ujian tinggal beberapa jam. Kami berencana kerjasama masuk ke zona terdalam. Jaoing tersentak. Di sana, monster termurah aja peringkat 1 atas. Ada juga Raja Monster peringkat 2. Masuk sendirian sama dengan bunuh diri. Mingde mengepalkan tinjunya lebih erat. Makanya kita gabung, jadi kau ikut atau tidak? Malam pun turun. Di sisi lain, Su Jingming duduk di atas tumpukan mayat monster, tenang seperti raja perang. Perbekalannya habis, ujian hampir selesai. Kalau mau poin lebih, aku harus masuk lebih dalam. Tapi di zona terdalam ada monster peringkat 2. Aku butuh lebih banyak tenaga. Ia membuka panel, peringkat, Awakener, kemampuan, guntur langit ungu, fisik 181, roh 182, keterampilan, teknik tombak lanjutan, serangan badai petir pemula, poin kemampuan 2413. Su Jingming menyeringai, poin segini mau dipakai kemana? Ah sudahlah, gas semua. Gelombang kekuatan menyatu tubuhnya. Ia mengepalkan tangan, senyumnya melebar. Sekarang, aku siap hadapi bos terakhir ujian martial. Sprint terakhir dimulai. Apa monster peringkat 2 yang akan mereka lepas kali ini? Sementara itu, tim Jaoing baru saja sampai ke zona terdalam. Langkah mereka terhenti ngeri. Di depan, seekor beruang ganas muncul. Kulitnya lebih keras dari paduan kelas E. Rudal aja mentok. Satu tamparan sama dengan tamat. Semua wajah pucat. Tangi menghela napas. Lupakan, masuk sini sama saja bunuh diri. Aku mundur. Nyawa lebih penting daripada skor.
Zhao Ying menghentak kaki, mendesis. Orang gila mana yang mendesain ujian kayak begini? Mereka bersiap mundur ketika tiba-tiba Ming De menunjuk ke depan. Lihat, ada yang datang. Itu Su Jingming. Benar saja, dari kejauhan Su Jingming berlari ke arah mereka. Gerakannya cepat, luas, tiap langkah sehalus air mengalir. Mata Ming De berbinar. Itu dia Su Jingming, dia beneran keren. Zhao Ying mendengus. Keren, apa gunanya kalau lari nabrak gerombolan monster yang namanya bunuh diri? Seperti sudah diduga, kehadiran Su Jingming langsung bikin kawanan monster berisik. Dalam hitungan detik, puluhan makhluk menerjang sekaligus. Ributnya malah narik monster-monster lain ikut nimbrung. Dan dalam sekejap, tubuh Jingming lenyap di telan kerumunan. Zhao Ying menyilangkan tangan, mencibir. Dasar idiot nekat, kalau mati ya salahnya sendiri. Wajah Wu Hao tegang. Tidak mungkin, Suji nggak mungkin mati segampang itu kan? Tangi panik, matanya menyala. Tidak, aku harus menolongnya. Yang lain buru-buru menariknya. Kau gila, itu bunuh diri. Apa lupa barusan kau yang bilang begitu? Tangi membalas dengan suara pecah. Kalian tidak mengerti, Su Jingming itu sepupuku. Aku nggak bisa diam saja lihat dia mati. Tiba-tiba, dari dalam kerumunan, percikan samar menyala. Sedetik kemudian, brak, guntur meledak, kilatan petir menyambar liar. Silau membuat semua orang menutup mata. Zhao Ying ternganga. Petir? Jangan bilang itu benar-benar kemampuannya. Dan di tengah halaman, Su Jingming berdiri tegak. Tubuhnya diselimuti busur guntur yang berderak, tombak di tangan, dikelilingi tumpukan mayat monster. Ia bergumam dingin. Melawan sekian banyak monster peringkat 1 tingkat tinggi, kekuatan fisik saja nggak cukup. Aku tak punya pilihan selain pakai jurusku. Seperti yang kuduga, kekuatan peringkat S memang brutal. Tiba-tiba, tanah bergetar berat. Duk, duk, duk. Beruang ganas muncul, tinggi lebih dari 5 meter, tegak di kaki belakangnya bagai tank raksasa. Melihat kawanan bawahannya dibantai, ia mengaum marah. Su Jingming menyipitkan mata. Tubuh besar, tenaga gila, tapi lincah? Enggak, dengan guntur langit ungu, aku masih bisa mengatasinya. Tapi gangguan kecil ini harus dibersihkan dulu. Ia menyalurkan guntur ke tubuhnya. Seketika, tubuhnya melesat bagai peluru meriam. Monster yang mencoba menghalangi tercabik seketika. Sistem berbunyi. Monster terbunuh. Kucing bayangan peringkat 1 tinggi. Poin plus 13. Su Jingming tersenyum. Inilah dorongan fisik peringkat S. Luar biasa. Meski tubuhku hampir meledak menahan aliran guntur, tapi cukup untuk kalian. Monster terbunuh. Badak unicorn peringkat 1 tinggi. Poin 15. Beruang ganas meraung makin beringas, lalu menerjang dengan cakar raksasa. Udara terbelah, tapi Jingming yang terbungkus petir melesat bagai hantu. Dalam sekejap, ia sudah muncul beberapa meter jauhnya. Beruang itu mengamuk, jarak 30 meter dilibas sekejap. Cepat, tapi Su Jingming lebih cepat. Sosoknya berkelok di antara kawanan, terlalu gesit untuk disentuh. Sistem terus berbunyi. Monster terbunuh, kadal bertanduk peringkat 1 tinggi, poin 15. Beruang semakin frustrasi. Su Jingming mencibir. Kenapa? Kesal karena anak buahmu tumbang satu-satu? Tenang, giliranmu sebentar lagi. Ia langsung menerjang badak unicorn terakhir. Tapi kali ini, beruang ganas mengayunkan cakarnya tepat di jalurnya. Mata Su Jingming menyipit. Sial, dia bisa baca gerakanku. Boom! Cakar raksasa menghantam, gelombang kejut menghempaskan mobil-mobil di sekitar. Tapi ketika beruang itu membuka cakarnya, yang ada hanya bangkai badak hancur. Lalu, crack! Petir membelah langit. Dari atas, Su Jingming mendukik, tubuh bernapaskan guntur, tombak di tangan. Tak ada lagi gangguan, mari lihat, kulit bajamu bisa tahan murka gunturku. Ia menusuk lurus, tombak menembus dalam, guntur meledak, membentuk bola petir raksasa. Ledakannya mengguncang tanah, debu menyapu semua arah.
Gelombang cahaya membuat kelompok Zhaoying menutup wajah, sementara di tribun penonton semua orang terperangah. Direktur Zhang membanting meja. Kepala sekolah Xiao, ini yang kau sebut kemampuan peringkat E? Kau pikir aku bodoh? Para kepala sekolah lain hanya bisa bergumam kagum. Untuk memusnahkan elit peringkat 1 lalu menghadapi bos peringkat 2, ini bukan sekadar peringkat E, bisa jadi melampaui itu. Kepala sekolah Xiao berdiri terpaku, tergagap. Mungkin ini kasus mutasi. Tapi mata Direktur Zhang justru berbinar. Apapun itu, mulai hari ini seluruh federasi Daxia akan tahu nama Su Jingming. Beruang ganas itu makin kalap setelah dihantam Su Jingming. Ia meraung, liurnya berhamburan seolah siap menelannya bulat-bulat. Su Jingming melompat mundur, keterkejutan jelas di matanya. Serangan penuhku, cuma ninggalin goresan, pantas aja ini monster peringkat 2 langka. Bulu tajamnya lebih keras dari baja, dan parahnya lagi nggak bisa dialiri listrik. Dengan kekuatanku sekarang, melompati 2 peringkat penuh lalu bunuh sekali tebas. Mustahil. Beruang itu makin ngamuk. Kabut hitam keluar dari tubuhnya, masuk mode berserk. Ia meraung lalu menghantam dengan cakar besar. Su Jingming menangkis dengan tombaknya, tapi gelombang kejut melemparkannya beberapa meter. Hebat, baru bentar udah masuk mode berserk. Sial, kayaknya makhluk ini benar-benar dendam pribadi sama aku. Mata beruang kini menyala merah. Cakar raksasanya menghantam tanah. Bumi pecah retak. Ia menerjang lagi. Su Jingming hanya mengandalkan kelincahan, menghindar di detik terakhir. Luar biasa, begitu berserk, kekuatannya melonjak gila-gilaan. Tapi harga yang dibayar, otaknya ambyar. Sekarang dia cuma mesin pembunuh insting. Nggak boleh tabrak langsung. Kuncinya kelincahan. Tiba-tiba, Su Jingming balik menyerang. Ia menipu gerak, lalu tombaknya menusuk brutal ke punggung beruang. Monster itu melolong, jatuh menghantam tanah keras. Serang saat lemah, Jingming menyalurkan guntur. Petir langit ungu turun, menghantam tubuh raksasa itu, memaksa lolongan kesakitan. Asap dan debu membubung, Jingming menyipitkan mata. Sudah mati? Ia tersenyum tipis. Setengah menit guntur langit ungu, nggak ada pertahanan di dunia yang sanggup tahan. Tapi tiba-tiba mata merah beruang terbuka. Ia mengayunkan cakar besar, lalu tubuhnya lumpuh, kejang-kejang, masih dialiri listrik. Tatapan Jingming mengeras, waktunya mengakhiri ini. Tombaknya berputar, dipenuhi energi yang tak terbendung. Satu tusukan menembus, menghancurkan segalanya. Beruang itu roboh, tanah bergetar hebat, mati di tempat. Sistem berbunyi, monster terbunuh, beruang ganas, peringkat 2 rendah, poin plus 24. Su Jingming menghela nafas lega. Akhirnya selesai. Untung aku naikin serangan badai petir ke tingkat lanjut buat pertarungan ini. 2 menit yang intens, tapi hasilnya sepadan. Pertarungan paling gila dalam hidupku. Ia mendongak, matanya menyala. Setelah bersih-bersih seluruh inti, berapa ribu poin lagi bisa kukantongi? Di aula pemantauan semua orang terdiam. Papan peringkat berkilat. 1. Su Jingming 10.830 poin, SMA kedua Kota Jiang. 2. Zhaoying 1.103 poin, SMA pertama Kota Jiang. 3. Wu Hao 945 poin, SMA pertama Kota Jiang. Direktur Zhang melompat berdiri. 10.000 poin. Dia nggak cuma pecahin rekor Kota Jiang, tapi juga hancurkan rekor provinsi. Ini bukan jenius, ini jeniusnya para jenius. Suara lain menyahut. Juara provinsi tahun lalu aja cuma 8.000 poin lebih. Su Jingming udah kunci gelar tahun ini. Kembali ke lapangan, Su Jingming berdiri di atas tubuh raksasa beruang. Ujian hampir selesai. Zona inti sudah bersih, sekarang waktunya sapu zona tengah. Monster sekecil apapun tetap berarti. Saat ia berbalik, Tangi dan timnya muncul. Mata Tangi terbelalak.
Dia benar-benar bunuh Raja Monster peringkat 2. Gila, tapi kenapa balik lagi sekarang? Dengan poin segitu, dia bisa selesai lebih awal. Mangde mengerutkan kening. Tunggu, apa dia balik ke zona tengah? Jangan bilang, dia berniat menghabisi seluruh monster yang tersisa. Semua membeku, gagasan itu saja sudah bikin merinding. Zawing yang pertama bereaksi, wajahnya pucat. Dengan kecepatannya, dia bisa. Kalau kita diam saja, jam terakhir kita nggak dapat apa-apa. Maaf, kerjasama selesai di sini. Aku cabut. Yang lain panik, ikut lari, takut benar-benar pulang dengan skor 0 gara-gara satu orang bernama Su Jingming. 1 jam kemudian, pengeras suara bergema lantang. Ujian Seni Bela Diri Kota Jiang 2037 telah resmi berakhir. Pembunuhan monster selanjutnya tidak akan dihitung. Para kandidat segera kembali. Tangi menghela nafas panjang. Habis juga. Sebagian besar siswa langsung ambruk, tubuh penuh luka. Ada yang meraung frustrasi. Kenapa sekarang? Aku cuma butuh 1 monster lagi buat lulus. Sementara itu, Su Jingming santai saja, mempanggul bangkai monster di bahunya sambil bergumam. Sudah berakhir, sayang sekali, aku bahkan belum sempat pemanasan. Para kandidat keluar dari arena. Begitu melihat Tangi, seorang gadis langsung berlari mendekat dengan mata berbinar. Cih, Su Jingming itu benar-benar sepupumu kan? Tangi sudah malas untuk ketiga kalinya memutar bola mata. Iya, dia sepupuku. Serius, nggak usah ditanya lagi. Pipi gadis itu memerah. Kalau gitu, kasih aku nomornya dong, please. Sekali aja. Tangi menyipit. Bukannya kemarin kau bilang nggak tertarik. Kok sekarang merenek? Si gadis tersipu. Kemarin beda. Sekarang dia pencetak skor teratas. Please, ku mohon. Saat itu juga, seseorang berteriak, "Lihat, Su Jingming keluar!" Kerumunan langsung heboh, berdesak-desakan. Jingming melangkah dengan tenang, tombak panjang di punggung, menyapa dengan senyum kalem. Suasana mendidih, semua ingin melihat lebih dekat. Seorang siswa iseng menepuk bahu Zawing. Tempat itu kan seharusnya milikmu ya? Zawing memaksakan senyum pahit. Apa boleh buat, SMA kedua ternyata simpan monster. Dengan poinku sekarang, ya aku cukup puas. Tak lama, kepala sekolah dan direktur Jiang maju menyambut. Mereka menjabat tangan Su Jingming penuh semangat. Selamat Su Jingming, ini direktur Jiang dari Biro Pendidikan. Tidak perlu lagi naik bus, beliau sendiri yang akan mengantarmu pulang. Jingming sempat berpikir lalu mengangguk. Lebih baik begitu. Kalau naik bus sepanjang jalan aku pasti dikeroyok pertanyaan gosip. Di dalam mobil, direktur Jiang bertanya dengan ramah. Jadi Jingming, sudah memutuskan akademi kemampuan mana yang akan kamu pilih? Su Jingming menjawab rendah hati. Beberapa bulan ini aku cuma fokus latihan. Jujur, belum sempat mikir soal universitas. Direktur tertawa kecil. Dengan skormu, semua akademi pasti rebutan. Tapi biasanya, setengah dari pengguna kemampuan top lahir dari 3 akademi elit. Biar ku jelaskan. Pertama, Universitas Kemampuan Qingjing, milik negara, ada di pusat ibu kota. Lulusannya sering langsung jadi bagian sistem pemerintahan. Penjaga bangsa kita yang sekarang peringkat 9, lulusan sana. Kedua, Universitas Kemampuan Madu, di kota pelabuhan besar, penuh sumber daya, komunitas elit, cocok buat yang suka dorong diri sampai batas. Ketiga, Universitas Kemampuan Jinshan sudah berdiri lebih dari 200 tahun, penuh tradisi kuno, fakultasnya legendaris. Ketiganya punya metode kultivasi rahasia yang nggak bisa didapat di tempat lain, impian semua siswa. Su Jingming mengangguk penasaran. Aku tahu untuk naik dari Awakener ke pengguna kemampuan sejati butuh metode khusus, tapi apa bedanya metode tingkat atas itu? Direktur menjelaskan, manual pelatihan juga punya peringkat. Kalau pakai yang dasar, butuh 3-4 tahun untuk berevolusi. Dengan metode tingkat atas, cukup setengah tahun. Ia tersenyum. Jangan khawatir, hasilmu sudah menjamin rekrutmen khusus. Bahkan 3 akademi besar itu bakal berebut menawarkan syarat terbaik. Pilihan ada di tanganmu. Keesokan harinya, Su Jingming akhirnya bisa santai. Ia pulang, mandi lama dengan air hangat, menikmati tenang. Membuka panel sistemnya, ia menghitung.
Masih ada 2.534 poin kemampuan. Cukup sampai aku masuk universitas. Dia bergumam. Aku penasaran, apa akademi ada turnamen berburu monster? Kalau enggak, ya siap-siap ekspedisi liar lagi. Tiba-tiba, pintu depan berderit. Dua gadis menyelinap masuk. Salah satunya berbisik, kuncinya rusak, bagus, kita kasih kejutan. Itu bibinya dan sepupunya, Tang Chi. Mereka masuk begitu saja, tepat saat Jingming masih setengah berpakaian. Su Jingming membeku. Tang Chi. Wajah Chi langsung merah padam, menutup mata sambil berjerit. Apa yang kau lakukan? Jingming buru-buru kabur ke kamarnya. Serius, masuk tanpa ketuk terus aku yang salah. Sejak orang tuanya meninggal, bibinya lah yang membesarkannya, memberi kasih sayang, jadi wali, bahkan rajin memasakkan rebung dan daging babi biar dia tetap kuat. Begitu berpakaian rapi, bibinya berkata lembut, "Aku nggak terlalu paham soal ujian martial, tapi sejak dengar kau mendaftar, aku khawatir berbulan-bulan. Sekarang kau selamat, aku lega, skor tidak penting, bahkan kalau gagal, aku tetap bangga." Su Jingming melirik Tang Chi, bingung. "Cici nggak bilang padamu, aku juara pertama ujian kemarin." Tang Chi tersenyum nakal. "Kupikir lebih seru kalau kau sendiri yang bilang." Jingming menggaruk hidung, hampir sombong. "Bibi, aku lakukan cukup baik. Skorku lebih dari 10.000. Bibinya sampai menyemburkan teh. Berapa? Kau tidak bercanda?" Tang Chi menimpali cepat. "Benar, Bu. Jing mencetak 11.124 poin." Air mata langsung mengalir di wajah bibinya. Ia memeluk Jingming erat-erat. Ponsel Su Jingming berbunyi. Ding, sebuah notifikasi muncul dari Biro Pendidikan Provinsi Jiangnan. Kandidat Su Jingming, Kota Jiang. Hasil ujian martial 2037. Peringkat pertama. Skor total 11.124. Dia menatap layar, tersenyum tipis. Juara provinsi, akhirnya. Tak butuh waktu lama, berita itu meledak di seluruh platform. Lalu datanglah komentar sarkas khas netizen. Biasanya pencetak skor teratas itu pengguna kemampuan peringkat satu tingkat tinggi kan? Kok ini masih awakened? Awakener peringkat E bisa jadi juara provinsi? Kalau benar, gue makan kotoran di tempat. Bagus ceritanya, tapi tunggu bentar. Aku lagi cari rekaman ujiannya dulu. Di SMA nomor 2 Kota Jiang, upacara penghargaan resmi digelar. Para reporter langsung menyerbu. "Kepala Sekolah Xiao, banyak keraguan online soal kecurangan. Bagaimana tanggapan Anda?" Kepala sekolah tetap kalem. "Rekaman lengkap ujian Su Jingming sudah kami unggah di situs resmi. Silahkan verifikasi kapan saja. Integritas ujian martial tidak perlu dipertanyakan." Video diputar. Kerumunan langsung gaduh. Astaga, dia menembus tengkorak badak unicorn peringkat 1 dengan sekali tusuk. Itu bukan peringkat E, itu monster peringkat apa? Katanya tipe petir. Ya Tuhan, sebutan listrik lemah kayaknya harus dipensiunkan. Kepala sekolah tersenyum santai. Rekaman itu bicara sendiri. Skor Su adalah nyata. Kota Jiang akhirnya punya juara provinsi pertamanya. Staf membawa hadiah naik panggung. Hadiah uang tunai, manual pelatihan tingkat atas, bonus pemerintah kota, plus sebuah villa mewah. Kerumunan bersorak. Di pojok ruangan, seorang profesor wanita hanya mengamati dalam diam. Ia bergumam pelan. Publikasi rekaman tidak menyingkirkan kemungkinan doping. Kuncinya tetap sama, konfirmasi peringkat kemampuan sebenarnya. Kamera terus berkilat. Kepala sekolah berbisik pada guru di sampingnya. "Di mana bintang utama kita?" Baru telepon, dia masih berlatih di aula martial. Kepala sekolah hanya bisa menghela napas. Habis ujian pun masih latihan. Juara macam begini memang beda kelas. Beralih ke sebuah ruangan, suasana tegang. Seorang siswa gemetar membawa nampan teh. "Profesor, silakan minum." Bahkan setelah menaruhnya, tangannya tak berhenti bergetar. Dalam hati ia bergumam, "Ini aura pengguna kemampuan peringkat tinggi asli. Cuma berdiri di dekat mereka aja bikin jantung mau copot. Semoga mereka nggak ribut di sini." Yang pertama buka suara adalah Zheng Xiaoyi, Kepala Rekrutmen Universitas Kemampuan Shanghai. "Sudah lama kita tidak berkumpul, jadi jenius mana yang kita rebut kali ini?" Su Yun dari Universitas Qingjing terkekeh.
Profesor Zhang jangan sok nggak tahu. Kalau skor Su Jingming asli, dia jelas milik Qingjing. Wu Yuan dari Universitas Jinqing mendengus. Jangan terlalu percaya diri. Jinqing juga menginginkannya. Zheng Xiaoyi hanya menghela nafas dalam hati. Ya jelas, kalau juara provinsi, percikan api antar kampus pasti terbang kemana-mana. Klik, pintu terbuka. Su Jingming masuk, tombak panjang tersampir di punggung. Selamat siang para profesor. Sekejap ruangan mendadak hening. Tatapan semua mata langsung tertuju padanya. Zheng Xiaoyi menatap tajam. Tidak buruk, roh yang tajam, manusia dan senjata jadi satu. Bahkan di bawah tekanan 3 pengguna kemampuan peringkat tinggi, dia tenang saja. Benar-benar calon yang berbeda. Kepala sekolah memperkenalkan satu persatu. Ini Profesor Zheng dari Universitas Shanghai, Profesor Su dari Qingjing, dan Profesor Wu dari Jinqing. Tanpa basa-basi, Profesor Zheng berkata, "Su, kami sudah menonton rekamanmu. Kemampuan tempur luar biasa, teknik tombakmu bahkan lebih. Tapi ada satu hal, kemampuanmu jelas tidak cocok dengan catatan listrik lemah peringkat E. Bisa kau jelaskan?" Su Jingming mengangguk tenang, lalu melontarkan alasan yang sudah ia siapkan. Sebelum ujian, aku berlatih di rumah, lalu tersambar petir alami. Sejak itu, kemampuan tubuhku berubah, jauh lebih kuat. Para profesor saling pandang, alasan itu terdengar persis seperti kasus mutasi kemampuan. Tiba-tiba, Zheng mengeluarkan sebuah piringan logam. Su, mungkin kau sendiri tidak tahu peringkat asli kekuatanmu. Kebetulan aku bawa detektor portable. Ayo, lepaskan kemampuanmu ke sini. Su Jingming mengangguk. Ia menyalurkan guntur. Sekejap, busur listrik ganas berderak, dentumannya sampai bikin ruangan bergetar. Mata Su Yun mengecil, suaranya goyah. Begitu kuat, bahkan aku bisa merasakan jantungku berdetak makin cepat. Detektor bergetar keras, suara mesin terdengar. Pemindaian kemampuan selesai, kemampuan terdeteksi, guntur surga, peringkat. Lalu suara itu terputus. Retakan menyebar di permukaan. Crack, piringan itu pecah berantakan. Kepala sekolah terbelalak. Apa yang barusan terjadi? Para profesor justru tersenyum lebar. Itu jelas, kekuatannya melampaui batas detektor, paling tidak peringkat S. Zheng Xiaoyi hanya diam, tapi dalam hatinya dia bersorak. Seperti yang kuduga, kali ini aku bertaruh pada kuda yang tepat. Wu Yuan tak tahan lagi, ia maju dengan penuh percaya diri. Su, kalau kamu masuk Universitas Jinqing, kami akan kasih bonus masuk 4 juta, 1 set lengkap perlengkapan kelas C, dan akses gratis ke semua metode pelatihan serta catatan pertempuran selama 4 tahun. Belum sempat Su menjawab, Su Yuan langsung tertawa sinis. 4 juta, itu tawaran atau uang jajan. Dengar baik-baik, kalau kamu masuk Universitas Qingjing, kami kasih 6 juta di muka. Selama 4 tahun, senjata, metode pelatihan, catatan pertempuran, apapun yang kamu mau, gratis. Bagaimana? Di dalam hati, Su Jingming mendesah. Wow, tawaran kayak gini, kalau aku bukan orangnya, mungkin aku udah bilang yes sejak tadi. Tapi Zheng Xiaoyi tetap tenang, suaranya pelan tapi penuh keyakinan. Di Universitas Modu, kami tidak buang-buang uang atau pamer perlengkapan. Semua yang mereka tawarkan, kami bisa menyaingi. Tapi di atas itu, setiap tahun kamu akan dapat 1 sumber daya kultivasi kelas S. Begitu kata-kata itu keluar, Su Yun dan Wu Yuan langsung terdiam kaku. Sementara Su Jingming hanya garuk kepala. Kedengarannya keren sih, tapi maksudnya apa ya? Melihat wajah bingung itu, Jiang pun menjelaskan dengan sabar. Pernah dengar monster kelas naga? Tubuh mereka menyerupai naga asli. Bahkan saat baru lahir, mereka sudah setara tingkat 4 atau 5. Dan di antara sumber daya kelas S, ada satu yang paling berharga, darah jantung naga dewasa tingkat 8. Meminumnya bisa mengubah fisikmu, membuat tubuhmu menyaingi monster kelas naga. Su Yun mendesah iri, bahkan aku tergoda. Modu memang, duitnya nggak ada habisnya.
Wu Yuan hanya menghela napas panjang. Biasanya sumber daya kelas S itu disimpan untuk senior elit, tapi mereka mau kasih langsung ke mahasiswa baru, ya jelas nggak ada universitas lain yang bisa saingi. Ketiganya menoleh serempak ke Su Jingming. Baiklah, saatnya memutuskan universitas top mana yang akan kamu pilih. Tanpa ragu sedikit pun, Su menjawab tegas, "Aku memilih Universitas Kemampuan Modu." Keputusan itu sebenarnya sudah ia buat sejak lama. Modu bukan hanya menawarkan syarat terbaik, tapi juga punya reputasi sebagai universitas tempur paling ganas. Di liga antar perguruan tinggi, setengah juaranya lahir dari sana. Meski sudah memilih, Su tetap membungkuk sopan kedua profesor lainnya. "Terima kasih atas kemurahan hati Anda berdua." Jiang Xiaoyi tersenyum puas, lalu mengeluarkan surat dari cincin penyimpanan. "Selamat datang di Modu. Pendaftaran resmi memang 1 September, tapi sebagai rekrutan khusus, kamu bisa datang lebih awal. Tempat tinggal juga sudah kami siapkan." Su menerima surat itu. Matanya berbinar. "Kalau begitu, apakah saya bisa mengakses metode kultivasi dan catatan pertempuran perpustakaan lebih awal?" Jiang tersenyum lebar. "Tentu saja, bahkan kami akan menyiapkan ruang belajar pribadi khusus untukmu. Tak akan ada yang mengganggu. Ini nomorku, hubungi aku segera setelah kamu tiba di Modu." Mendengar itu, Su hampir tidak bisa menahan diri. Duh, rasanya pengen langsung cabut sekarang. Waktu berlalu, dan kini Su sudah berdiri di stasiun kereta. Siaran bergema di aula. "Perhatian penumpang, kereta G91 tujuan Modu akan segera berangkat." Bibir sang bibi bergetar, matanya berkaca-kaca. Anak itu akhirnya sudah dewasa. Di sampingnya, Paman Tang Daolin tertawa kecil. "Perjalanan ini, Xiaoming, pasti akan melambung tinggi. Ngomong-ngomong, Cici, kamu sebentar lagi juga daftar kuliah kan? Karena sepupumu ke Universitas Modu, mending kamu pilih sekolah di sana juga." Ayahnya mengangguk mantap. Ibunya menambahkan, "Betul, dengan begitu, kalian bisa saling menjaga." Melihat orang tuanya tompak begitu, Tang Cici cuma bisa pasrah. "Baiklah ayah, ibu, aku mengerti." Sementara itu, Su Jingming sudah duduk di kereta menuju Modu. Ia menatap keluar jendela, berpikir dalam hati. 6 jam lagi sampai, waktu yang pas untuk meninjau metode kultivasiku. Di antara semua hadiah ujian, yang paling berharga adalah metode lautan jurang. Sama seperti kemampuan, metode kultivasi juga punya tingkatan, dasar, menengah, lanjutan, hingga pamungkas. Semakin tinggi tingkatannya, semakin cepat progresnya. Yang di tangannya saat ini adalah metode tingkat menengah. Dengan kekuatan mental 180, ia sudah bisa menghafalnya hanya dalam setengah hari. Manual itu menjelaskan dunia dipenuhi energi unik. Ikuti instruksinya dan kau bisa merasakannya. Hari pertama mencobanya, panel sistemnya langsung menyala, memberi opsi tingkatkan. Tapi Su hanya tersenyum tipis. Belum saatnya. Transisi dari awaken ke pengguna kemampuan penuh harus pakai metode terbaik yang ada. Begitu masuk universitas, aku bisa mengakses manual tingkat atas. Tidak mungkin aku buang kesempatan ini hanya untuk metode menengah. Kereta akhirnya berhenti di Modu. Su Jingming melangkah keluar dan langsung ternganga. Sial, gerbang universitasnya aja lebarnya lebih dari 100 meter. Kalau pintu masuknya segini, bagian dalamnya gimana coba? Jangan-jangan ada stadion bola di dalam kantin. Belum sempat dia berlama-lama, sebuah mobil berhenti di sampingnya. Jendela turun dan Profesor Jiang Xiaoyi menyapa dengan senyum ramah. Su Jingming, selamat datang di Modu. Ayo naik, aku antar untuk urus dokumen pendaftaranmu. Dalam perjalanan, Jiang terkekeh. Mengesankan kan? Universitas Kemampuan Modu ini luasnya 40.000 mou, 26 km persegi. Rata-rata, setiap mahasiswa punya ruang pribadi 2.600 meter persegi. Bahkan tur kampus sehari pun nggak cukup. Su hanya bisa menghela napas. Melihat langsung jauh lebih gila dari yang kubayangkan. Rasanya kayak masuk kota baru, bukan kampus. Begitu sampai di area asrama, Jiang menyerahkan sebuah kartu.
Ini ID mahasiswa sekaligus kartu aksesmu. Gunakan untuk masuk asrama. Su mengangkat kepalanya dan mendadak bengong. Asrama universitas. Di kehidupan sebelumnya, aku udah lihat berbagai macam. Kamar 4 orang, single room, bahkan apartemen 3 kamar untuk kandidat PhD. Tapi villa, serius. Melihat ekspresinya, Jeang menjelaskan sambil tersenyum. Setiap mahasiswa tinggal di villa. Semakin tinggi skormu, semakin mewah tempatnya. Dan sebagai juara provinsi, kamu dapat yang terbaik, lebih dari 800 meter persegi. Tenang saja, nggak sendirian. Satu villa ditempati 2 mahasiswa, 1 di tiap lantai. Su mengangguk pelan. Asrama 2 orang masih oke, lebih baik daripada hidup sendiri. Lagi pula, aku sudah lama jadi yatim piatu. Jujur aja, yang kurindukan itu justru suasana ramai. Di dalam, Jeang mengangkat 2 jari. Ada 2 hal penting yang harus kamu tahu di sini. Pertama, sistem kredit. Kedua, sistem mentor. Ia mulai dengan kredit. Di Universitas Modu, kredit adalah segalanya. Mau makan, mau beli perlengkapan, mau dapat harta langka, semua butuh kredit. Nilainya, 1 kredit setara 10.000 koin Dacia. Dan ada banyak cara dapat kredit. Ia menambahkan, setiap tahun ada jatah kredit berdasarkan peringkatmu. Misalnya, karena kamu masuk dengan peringkat S, kamu langsung dapat 100 kredit. Jeang menapuk tangan. Eva, tunjukkan dirimu. Detik berikutnya, sebuah bola logam melayang di udara, memancarkan suara mekanis jernih. Mahasiswa Su Jingming saldo saat ini 100 kredit. Jeang tersenyum. Kenalkan, Eva, setiap asrama punya AI asisten. Sistem utamanya ada di mainframe universitas. Ini hanya subbadan. Tapi meski begitu, kecerdasannya sudah level 4, lebih dari cukup untuk urusan sehari-hari. Su melongo kagum. Hanya subbadan aja udah level 4, teknologi AI di Bintang Biru jauh lebih gila dibanding duniaku dulu. Jeang melanjutkan. Hal kedua, sistem mentor. Setiap mahasiswa boleh memilih mentor yang mereka kagumi. Kalau sang mentor setuju, mereka akan jadi pembimbing pribadimu. Su sempat kaget. Mahasiswa baru pun dapat bimbingan pribadi? Jeang mengangguk mantap. Benar, dan jangan remehkan. Semua mentor di sini adalah pengguna kemampuan tingkat tinggi. Mereka punya teknik tempur rahasia masing-masing yang hanya diwariskan pada murid pilihan mereka. Eva memproyeksikan berkas di udara. Universitas Modu saat ini memiliki 4 mentor elemen petir. Rekomendasi utama, Yomen Tien, Dekan Akademi Senjata. Usia 52, peringkat 7. Kemampuan, guntur berkobar. Ahli berbagai senjata, tinju, pedang besar, pedang panjang, dan tentu saja, tombak. Dijuluki tombak guntur. Pernah bertarung 3 hari 3 malam melawan piton iblis pengepung peringkat 8 dan membunuhnya seorang diri. 3 profil lain juga muncul. 2 dari Akademi Elemen, 1 dari Akademi Senjata Spesialis Pedang Panjang. Su melirik panelnya, lalu bergumam pelan. Elemen petir, ahli tombak. Dekan Yong jelas pilihan terbaikku. Tak lama kemudian, Su Jingming sampai di kediaman dekan. Seperti dugaan, tempat tinggal seorang mentor jelas jauh lebih megah daripada asrama mahasiswa biasa. Iya, beda kelas banget. Kalau asrama anak baru mirip villa, rumah dekan ini lebih cocok disebut istana kecil. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakang. Ingin berguru? Seorang pria menatapnya dari atas ke bawah, lalu mengerutkan kening. Tunggu dulu, kamu masih seorang awakener. Jangan-jangan kamu rekrutan khusus itu? Su Jingming mengangguk kecil. Pria itu langsung geleng-geleng kepala. Astaga, biasanya rekrutan khusus minimal sudah peringkat 1, bahkan ada yang tingkat menengah. Baru kali ini aku lihat Awaken bisa lolos masuk. Dunia memang makin aneh. Dia memperkenalkan diri. Aku Tan Mingyang, mahasiswa tahun ketiga, Akademi Senjata. Su membalas sopan. Su Jingming, mahasiswa baru, hari ini baru daftar. Mata Tan membelalak. Baru datang udah langsung mau cari mentor, junior kamu gercep banget. Biasanya anak baru nunggu sampai turnamen mahasiswa baru. Dia menjelaskan,
Turnamen itu tradisi di sini. Biasanya digelar 3-4 hari setelah orientasi. Semua mentor datang menonton. Kalau penampilanmu bagus, bisa-bisa diperebutkan langsung di tempat. Namun dalam hati, Tan mendesah. Kalau tujuanmu langsung dekan, ya ampun, itu ibarat beli lotre harapan dapat jackpot. Nyatanya, paling cuma pulang bawa kecewa. Su hanya membungkuk hormat. Terima kasih atas penjelasannya, Senior Tan. Apa kau juga di sini untuk mencari Dekan Yong? Tan mengetuk pintu sambil tersenyum pahit. Iya, aku sudah datang berbulan-bulan, tapi tiap kali ditolak mentah-mentah. Sebenarnya udah hampir nyerah, tapi gimana ya, di hati masih nggak rela. Tiba-tiba, pintu besar itu berderi terbuka. Seorang kepala pelayan melangkah keluar dengan senyum ramah. Selamat datang kalian berdua. Guru Yang sudah menunggu di dalam. Silahkan ikut saya. Tan langsung membeku. Tunggu. Biasanya kepala pelayan ini dinginnya kayak lemari es. Sekarang dia malah senyum manis dan katanya dekan sendiri nunggu di dalam. Jangan-jangan hari keberuntunganku tiba. Beberapa saat kemudian, mereka dibawa masuk ke ruang tamu megah. Su Jingming mendongak dan seketika aura luar biasa menghantamnya. Kekuatan macam apa ini? Batinnya bergetar. Ini pasti Yong Gun Tien, Dekan Akademi Senjata, si tombak guntur, seorang master tingkat tinggi peringkat 7. Akhirnya, suara itu terdengar. Tenang tapi tajam, seperti petir yang siap menyambar. Jadi, kau Su Jingming, Direktur Jiang sudah menceritakan tentangmu. Ikut aku akan membawamu ke tempat latihan. Yang Tian membawa Su Jingming ke lantai 2. Suara beratnya terdengar tenang, tapi penuh wibawa. Aku sudah menonton rekaman ujian masukmu. Teknik tempurmu mengesankan, dan kemampuan tombakmu sudah di tingkat mahir. Tapi, sebelum yang lain, aku ingin melihat langsung kemampuan kelas S milikmu, Guntur Dewa Langit Ungu. Su Jingming mengangguk tanpa ragu. Baik guru. Dia menutup mata, fokus, lalu, bzit, busur petir meletus dari tubuhnya, berderak-derak ganas di udara. Mata Yang Tian terbelalak. Jadi ini, Guntur Dewa Langit Ungu, benar-benar kekuatan kelas S. Dia mendesah pelan. Aku sendiri pengguna guntur badai api kelas A, tapi jurang antara A dan S itu bukan sesuatu yang bisa ditutup dengan sekadar keterampilan. Kalau anak ini ditempa dengan benar, mungkin masa depannya bahkan bisa melampauiku. Ia menatap Su Jingming dalam-dalam. Dengarkan baik-baik, dengan potensi seperti itu, menerimamu sebagai murid bukan masalah. Tapi ingat, aku punya banyak teman dan lebih banyak musuh. Jika kau jadi muridku, mereka juga akan mengincarmu. Masih mau lanjut? Belum sempat kalimat itu selesai, Su Jingming sudah berlutut dengan satu kaki, suaranya lantang. Murid ini bersedia. Dalam hati, dia tersenyum. Orang yang paling layak dikagumi adalah mereka yang tumbuh kuat di tengah darah dan api. Semakin banyak musuh guru, semakin tangguh pula kekuatannya. Bukankah itu justru menarik? Yang Tian terbahak keras. Bagus, bagus sekali. Mulai hari ini, kau muridku yang ke-32 dan murid kelas S pertamaku. Dengan lambaian tangan, ia mengeluarkan 2 gulungan manual. Bangunlah, ini metode pelatihan tingkat atas, penempaan kemampuan ekstrim. Dan ini, seni tempur ciptaanku sendiri, tubuh guntur abadi. Su Jingming menerima dengan tangan gemetar, jantungnya berdegup kencang. Teknik penyempurnaan tubuh yang memperkuat daging dan tulang, ini jauh melampaui skill biasa seperti langkah kilat, benar-benar tak ternilai. Yang Tian melanjutkan, suaranya berat tapi penuh kebanggaan. Metode penempaan tak perlu banyak penjelasan. Itu salah satu dari hanya 3 manual tingkat atas milik universitas. Tapi kuncinya ada pada tubuh guntur abadi. Aku menghabiskan hidupku untuk menciptakannya. Dan teknik ini sudah diakui kelas S oleh Aula Guntur dan Paviliun Beruang Besi. Kata seni tempur kelas S membuat Su Jingming membeku. Dia tahu seni tempur juga punya peringkat. Kebanyakan master tingkat 7 sudah bangga bisa menciptakan seni kelas B. Tapi Yang Tian, dia menciptakan seni kelas S dan bukan sembarangan.
melainkan seni penyempurnaan tubuh, jenis yang terkenal paling sulit. Bakat tempurnya benar-benar menakutkan. Yang Tian tersenyum samar melihat ekspresi kaget murid barunya. Tubuh guntur abadi ini hanya cocok untuk pengguna elemen petir. Ada 13 tahap. Setiap kali kau naik satu tahap, tubuhmu akan terlahir kembali. Tapi sebelum itu, kau harus menembus ranah pengguna kemampuan sejati. Pergilah. Jika berhasil menggunakan penempaan kemampuan ekstrem, kembalilah. Aku sendiri yang akan membantumu meletakkan fondasi untuk tubuh gunturmu. Su Jingming menunduk dalam-dalam, suaranya bergetar lantang. Terima kasih, Guru. Di dalam hatinya, api semangat menyala. Dengan bimbingan seorang master, jalanku kini jauh lebih jelas. Kalau sendirian, mungkin aku harus tersesat bertahun-tahun dulu. Saat sosok Su Jingming berlalu, mata Yang Tian berkilat penuh harapan. Aku sendiri baru mencapai tahap ke-10 dari tubuh guntur abadi. 3 tahap terakhir masih di luar jangkauanku. Jika aku gagal menembus peringkat ke-9, mungkin anak ini adalah harapan terbesar untuk menyempurnakan teknik itu. Saat sempurna, tubuhnya benar-benar bisa abadi, tak tergoyahkan, tak bisa dihancurkan. Beberapa saat kemudian, kepala pelayan mengantar Su keluar. Di depan gerbang, dia mendapati Tan Ming yang masih duduk di tangga. "Senior Tan, ada apa?" tanya Su heran. Tan menghela nafas berat. "Kau lihat orang di aula tadi? Itu Senior Lo, salah satu murid dekan. Untuk memenuhi syarat saja, kau harus bisa mengalahkannya, bahkan saat dia cuma pakai 1/10 kekuatannya. Bagiku, itu misi mustahil seumur hidup." Dia melirik Su dengan iba. "Gagal juga kan? Mau aku bagi sedikit tips biar nggak terlalu sakit hati?" Su Jingming hanya menjawab tenang. "Tidak perlu, senior. Aku sudah berhasil." Kata-kata itu menyambar Tan seperti petir di siang bolong. "Apa? Tidak mungkin, dia benar-benar berhasil?" Pikirannya kacau. Seumur hidup, aku belum pernah dengar dekan menerima murid sebelum turnamen mahasiswa baru. Apa dia anak kepala sekolah? Tidak mungkin, wajahnya jelas bukan. Jadi, siapa sebenarnya bocah ini? Adegan beralih. Su Jingming kembali ke asramanya, masuk ke ruang latihan pribadi di lantai atas. Seperti yang kuduga, metode pelatihan tingkat atas ini rasanya beda jauh dibanding manual abal-abal yang disebut pamungkas itu, pikirnya sambil duduk bersila. Ia menatap kosong ke depan lalu tersenyum tipis. Ngapain buang waktu, langsung saja naik level. Panel sistem terpanggil. Tambahkan poin, naikkan peringkatku. Sekejap, energi meluap, berputar liar di sekelilingnya. Tubuhnya seperti diperas, rasa sakitnya seperti terbakar dari dalam. Su Jingming menggertakkan gigi, menolak jatuh pingsan. Hingga akhirnya, boom, semburan energi meledak keluar dari intinya. Terengah, dia berbisik. Akhirnya, berhasil. Dari awakener biasa menjadi pengguna kemampuan peringkat pertama. Petir berderak di jarinya, menyala ganas. Dia terkekeh kecil. Pantas aja semua orang ngiler pengen manual tingkat atas. Kekuatan dan kecepatanku minimal 4 kali lipat. Kalau ketemu beruang haus darah peringkat 2 itu lagi, nggak perlu tombak, cukup aku kasih senyum manis plus guntur, langsung gosong. Dia menghitung-hitung cepat. Dengan manual lama, darah dan rohku cuma naik 30-40 poin. Sekarang hampir 100 sekaligus, bedanya keterlaluan. Peringkat naik butuh 300 poin, sisanya simpan dulu buat skill tempur. Matanya jatuh pada buku Tubuh Guntur Abadi. Teknik kelas S ini lebih berharga daripada manual manapun, tapi konsumsi energinya juga gila, jangan tanya kapan kelarnya. Keesokan harinya, Su Jingming kembali menemui gurunya. Wajah Yang Tian kaku saat mendengar kabar itu. "Apa? Kau sudah menerobos dalam 1 malam?" Ia menggeleng keras, hampir tak percaya. "Selama 20 tahun aku mengajar di Universitas Modu, sudah lihat banyak anak ajaib. Tapi bahkan yang paling gila pun butuh waktu berhari-hari. Kau belum 24 jam. Su Jingming hanya menggaruk kepala canggung.
Mungkin satu-satunya bakatku memang cuma cepat naik level, Guru. Tapi aku jujur mandek di tahap fondasi tubuh guntur abadi. Yang Tian menghela nafas, lalu menjelaskan, fondasi itu harus ditempa dengan darah monster petir. Tulangmu ditempa lagi oleh guntur milikmu sendiri. Hasil akhirnya tergantung kualitas darah monster yang dipakai. Ia lalu tersenyum tipis, matanya menyipit. Aku sempat menyiapkan darah beruang badai tingkat 7. Tapi, setelah dengar kau dapat sumber daya kelas S tiap tahun, aku bicara dengan kepala sekolah. Dan akhirnya, aku bawakan yang lebih baik. Dia mengangkat sebuah botol kecil berisi cairan merah gelap. Darah monster tingkat 8, naga badai petir. Su Jingming terdiam, dadanya bergetar. Guru, Anda dan kepala sekolah melakukan ini untukku. Utang sebesar ini aku akan balas 100 kali lipat. Yang Tian hanya menepuk bahunya, tersenyum puas. Cukup kalau kau punya tekad itu. Sekarang, ayo mulai. Adegan bergeser ke ruang latihan lantai 2. Darah naga dituangkan ke tubuh Su Jingming. Kulitnya langsung seperti terbakar. Tahan, suara gurunya berat. Bagi pengguna tingkat rendah, darah naga ini racun murni. Rasa sakit itu normal. Sekarang, aku akan menempamu dengan guntur sejati milikku. Seberapa banyak yang bisa kau serap, tergantung dirimu sendiri. Dengan raungan, Yang Tian melepaskan kekuatannya. Guntur sejati yang membara. Petir merah meledak, menghantam punggung Su Jingming. Rasa sakitnya seperti ribuan jarum membakar dari tulang hingga sumsum. Akhirnya, Su Jingming meraung, suaranya menggema keras di seluruh ruang latihan. Sementara itu, di ruang tamu lantai bawah, 2 murid senior sedang santai. Luming menyesap teh. Fubo, ini hari kelima kan? Junior baru kita ini ternyata gila juga. Fubo menghela napas dengan senyum pahit. Luar biasa, aku dulu cuma bertahan 2 hari, itu pun pakai darah monster tingkat 7 bawah. Anak ini sudah 5 hari dan masih hidup, dan bukan cuma hidup, masih teriak. Ia menatap ke atas, matanya penuh rasa hormat. Dengan darah naga tingkat 8 dan kemampuan petir kelas S, aku benar-benar penasaran seberapa jauh tubuh guntur abadi miliknya bisa melesat nanti. Raungan keras tiba-tiba mengguncang lantai atas. Luming langsung panik, buru-buru naik. Jangan-jangan saudara junior sudah berhasil menempa fondasinya. Tapi begitu ia mengintip ke dalam, napasnya tercekat. Tubuh Su Jingming dikelilingi aura menakutkan, begitu kuat sampai udara di ruangan terasa bergetar. Luming gemetar. Tekanan ini rasanya seperti lagi ditatap predator puncak, merinding sampai ke tulang. Mendadak, Su Jingming menoleh cepat. Detik berikutnya, wus, ia menerjang lurus ke arah Luming. Yang Sinten segera membentak, "Jingming, sadarlah!" Bentakan itu menyentaknya. Gerakannya terhenti, wajahnya pucat pasi. "Guru, apa yang barusan terjadi? Kenapa aku tiba-tiba pengen hancurin segalanya?" Suara yang berat, namun menenangkan. Itu efek darah naga badai guntur. Monster itu terkenal brutal. Karena penyerapanmu terlalu cocok, efek sampingnya makin kuat. Tapi jangan khawatir, selama emosimu stabil, kau aman. Seiring waktu dan kekuatanmu bertambah, efek ini akan memudar. Su menghela napas lega. Syukurlah, aku tak mau dikendalikan emosi lalu menyesal seumur hidup. Yang Sin tersenyum lebar. Bagus, penempaanmu sempurna. Tingkat penyerapanmu 98%. Rekor tertinggi muridku sebelumnya hanya 92. Kau baru saja menghancurkan rekor itu. Luming pun tertawa senang. Selamat saudara junior, fondasimu untuk tubuh guntur abadi resmi terbentuk. Jalanmu ke depan akan cerah. Oh ya, aku Luming, pengguna tingkat 3 puncak. Kalau ada masalah saat berlatih, jangan sungkan tanya padaku. Su segera membungkuk hormat. Salam kakak senior Lu. Tanpa basa-basi, Luming mengeluarkan ponselnya. Aku nggak bawa apa-apa lagi. Nih, aku transfer kredit saja sebagai hadiah perkenalan. Su menoleh kaget saat notifikasi muncul. 200 kredit, kakak senior, itu terlalu banyak.
Dalam hati dia tertegun. Itu setara $2 juta dahsyat. Cuma buat salam kenal, senior satu ini benar-benar crazy rich. Yang Sinten terkekeh. Hanya 200 kredit. Seorang senior memang harus menjaga juniornya. Suatu hari nanti kalau kau punya murid atau adik junior, kau juga harus begitu. Lalu ia menambahkan, fondasimu sudah jadi. Kau juga sudah 5 hari tanpa makan dan minum. Pergilah istirahat. Besok pagi, kembali dan berlatih teknik tinju serta senjata bersama kakak senior lo. Adegan berganti. Su Jingming kembali ke asramanya. Begitu masuk, dia mendapati seseorang sedang main video game di TV ruang tamu. Anak itu menoleh sambil tersenyum lebar. Kamu pasti teman sekamarku kan? Senang bertemu. Aku Lu Wentao. Su mengangguk sopan. Aku Su Jingming. Begitu mendengar nama itu, mata Lu Wentao langsung berbinar. Tunggu, kamu pencetak skor tertinggi Provinsi Jiangnan kan? Su agak kaget. Kamu kenal aku? Lu Wentao menepuk dadanya bangga. Tentu, mereka memanggilku si serba tahu. Aku punya info tentang hampir semua mahasiswa baru. Cuma kamu yang gak sempat aku gali. Tapi kamu bikin kehebohan di mana-mana. Mana mungkin aku gak tahu. Kuda hitam dari kota kecil Jiang tiba-tiba jadi juara provinsi. Dan sekarang ternyata sekamar denganku. Gila, nyata banget. Dia merangkul bahu Su Jing dengan ramah. Jadi benar ya, dari kota kecil lalu tiba-tiba ngegas pas ujian masuk. Tapi serius, kemampuanmu nggak kelihatan kayak peringkat E sama sekali. Mendengar ocehan yang seperti keran bocor, Su Jingming cuma bisa tersenyum kecut. Jadi, teman sekamarku tukang nobrol ya? Yah, anehnya aku malah suka. Karena jauh di lubuk hatinya, Su Jingming selalu membenci kesepian. Di kehidupan sebelumnya, ia tumbuh di panti asuhan, tak pernah diadopsi. Saat kuliah, hari-harinya yang paling indah adalah ketika bercanda dengan teman sekamar, main game sampai begadang. Siapa sangka, setelah pesta kelulusan penuh alkohol, ia malah terbangun di dunia lain. Dunia di mana ia lagi-lagi jadi yatim piatu. Tapi sekarang, dengan teman sekamar seperti ini, mungkin saja kesepian tak akan jadi bagian dari hidupnya lagi. Lu Wentao masih ngoceh tanpa jeda, kayak komentator bola yang minum kopi 3 gelas. Aku masuk 20 besar di Provinsi Sichuan, pengguna kemampuan psikis kelas A tingkat 1 menengah. Aku pilih akademi taktik. Suatu hari nanti, aku bakal pimpin 1.000.000 pasukan dan sapu bersih semua monster di bintang biru. Su Jingming akhirnya menepuk dahinya. Cukup, aku mau ke aula martial. Mendengar kata aula martial, mata Wentao langsung berbinar. Hah? Aula martial? Aku ikut. Aku belum pernah lihat aula Universitas Modu. Tak lama, keduanya sampai di Aula Guntur, salah satu aula terbesar milik Universitas Modu. Wentao langsung ternganga. Gila, tempat ini rame banget. Di dalam, suasananya memang kayak pasar malam, tapi isinya orang-orang pamer kekuatan. Seorang siswa berteriak kegirangan. Yes, aku berhasil kuasai teknik kelas C, api anoda. Seorang pria berotot nyeletuk sinis. Terus kenapa? Api receh gitu nggak bakal bisa tembus kulit logamku. Lalu seorang raksasa kekar menepuk dadanya. Hah, dengan gigantifikasi tripleku, aku bisa bikin kalian semua nempel di dinding. Wentao geleng-geleng kepala. Serius, apa mereka lomba teriak-teriakan di sini? Masing-masing makin keras aja. Eva, kepala pelayan AI yang selalu kalem, menjelaskan. Ini aula latihan umum, bisa menampung hingga 300 peserta sekaligus. Dinding dan lantai dibangun dari paduan kelas C dengan logam memori. Jadi, walaupun kalian hancurkan setengah gedung, 5 menit kemudian balik lagi seperti semula. Wentao melirik deretan pilar di samping. Eva, itu buat apa? Papan tantangan kekuatan, ada 5 daftar sesuai level pengguna, masuk 3.000 teratas dapat 50 kredit. Mata Wentao langsung bersinar. Semudah itu? Hah, Universitas Modu paling cuma punya 4.000 mahasiswa, ini pasti bisa aku tembus. Dia menggesek kartunya, suara siaran menggema ke seluruh aula.
Selamat datang mahasiswa ID 203-701-256 Lu Wentao di tantangan kekuatan penuh. Mari kita beri semangat. Kerumunan menoleh. Oh, ada penantang. Kelihatannya tingkat 1 menengah, pasti mahasiswa baru. Hahaha, ini bakal seru. Bahkan si tukang ngoceh Wentao mendadak gugup. Sial, tatapan orang-orang bikin merinding. Oke, nggak boleh malu-malu sekarang. Dengan raungan setengah panik, ia melayangkan pukulan sekuat tenaga. Boom! Panel berbunyi. Kekuatan penuh 476 kg. Hasil sangat baik. Wentao langsung senyum lega. Not bad, 3.000 besar, harusnya masuk. Tapi kemudian siaran menambahkan dengan dingin. Sayangnya, peringkat Anda di luar 100.000. Mata Wentao hampir copot. Apa? Lebih dari 100.000? Tapi mahasiswa Universitas Modu kan cuma 4.000-an. Eva menjelaskan tenang seakan ngasih fakta cuaca. Papan ini mencatat semua mahasiswa selama 100 tahun sejarah universitas. Wentao beku, wajahnya merah padam. Sialan, jadi semua orang nonton cuma buat ketawain aku. Dan benar saja, aula pun pecah dalam tawa. Hahaha, lebih dari 100.000, bahkan waktu aku mahasiswa baru aja nggak separah itu. Lihat mukanya, merah kayak pantat monyet, fix anak baru. Su Jingming menepuk bahunya. Sudahlah, jangan dipikirin. Kamu kan tipe psikis, fisik memang bukan keunggulanmu. Wentao memaksa senyum. Terima kasih, tapi sekarang giliranmu. Kamu pasti lebih kuat dariku. Coba deh. Su hanya mengangguk, dan Wentao langsung heboh lagi. Yes, ayo bro, harga diri asrama kita ada di tanganmu. Siaran berbunyi lagi. Selamat datang mahasiswa ID 2037010210 Su Jingming di tantangan kekuatan penuh. Mari kita beri semangat. Kerumunan jadi makin ramai. Oh, ada lagi. Tapi kelihatannya cuma tingkat 1 bawah, paling 400 kilo doang. Tunggu, nama itu kok familiar ya? Su menatap panel, menarik napas. 5 hari 5 malam aku habiskan untuk menempa fondasiku. Sekarang, seberapa jauh sih kekuatan mentahku? Baiklah, saatnya cari tahu. Dia meregangkan lengan, menyalurkan seluruh tenaganya. Detik berikutnya, pukulan penuh tenaga menghantam mesin dengan ledakan yang menggelegar.